warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy. Dan kembali lagi bersama Bunda Ajeng dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson today with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang media tanam tanaman obat. So, make yourself comfortable and stay focused on the video. You might pause for a moment if you feel my explanation is too fast. Are you ready? Sudah siap? Well, let's check this video out. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang media tanam tanaman obat. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, media tanam dibagi menjadi dua, yaitu media tanam organik dan media tanam anorganik. Beberapa contoh dari media tanam organik yaitu kompos, sabut kelapa, dan arang sekam. Sementara itu, contoh dari media tanam anorganik yaitu pasir, pecahan batu bata atau genting, dan spons. Mari kita bahas satu persatu. Media tanam organik. Media tanam organik berarti sarana berupa tempat menanam tanaman obat yang berasal dari bahan alami. Media tanam organik dapat dibuat atau dipersiapkan sendiri sehingga lebih ekonomis. Berikut merupakan jenis media tanam organik. Yang pertama yaitu kompos. Penggunaan kompos sebagai media tanam sangat baik karena kompos merupakan salah satu sumber nutrisi tanaman. Kompos mengandung unsur makro dan unsur mikro. Pengolahan sampah menjadi kompos mengalami proses mikrobiologi dan aerobik. Saat pengomposan, terjadi perombakan bahan organik menjadi komponen yang lebih sederhana dan stabil dalam larutan berbentuk ionik dan mudah diserap oleh tumbuhan. Proses pengomposan disebut dekomposisi dan terbentuk dalam kurun waktu antara 30 sampai 90 hari. Media tanam organik yang kedua yaitu sabut kelapa. Sabut kelapa cukup baik digunakan sebagai media tanam karena mampu menyimpan air dan memiliki serat yang kuat. Oleh karena itu, selain mengurangi limbah organik, penggunaan sabut kelapa sebagai media tanam juga dapat menghemat penggunaan air. Frekuensi penyiraman tanaman dapat dikurangi karena sabut kelapa dapat menahan air hingga 8 kali lipat volume air semula. Namun, di samping keunggulan tersebut, sabut kelapa mempunyai ketahanan yang kurang dan terlalu ringan, sehingga kurang kuat untuk menopang tanaman yang besar. Contoh media tanam organik yang ketiga yaitu arang sekam. Arang sekam merupakan media yang paling ringan dan mempunyai porositas baik. Pada lahan pertanian, arang sekam sangat baik membantu menyuburkan tanah, yaitu sebagai penyimpan sementara unsur hara dalam tanah, sehingga tidak mudah tercuci oleh air. Arang sekam biasanya digunakan untuk keperluan pembibitan atau penanaman tanaman muda. Penggunaan arang sekam sebagai media tanam memiliki kelemahan, yaitu kurang kuat menopang tanaman besar. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, arang sekam perlu dicampur dengan media tanah. Jenis media tanam yang kedua yaitu media tanam anorganik. Media tanam anorganik berasal dari bahan buatan atau pelabukan batuan induk di dalam bumi. Media tanam anorganik merupakan bahan dengan kandungan unsur mineral yang tinggi. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis media tanam anorganik. Media tanam anorganik yang pertama yaitu pasir. Bahan ini mudah diperoleh, terutama di sungai. Namun, pasir mempunyai kelemahan, yaitu bobotnya yang berat. Selain itu, pasir mudah padat jika terendam air, sehingga harus sering digemburkan agar porositas tetap terjaga. Contoh media tanam anorganik yang kedua yaitu pecahan batu bata atau genting. Seperti halnya pasir, pecahan batu bata atau pecahan genting dapat dijadikan sebagai media tanam karena mampu menyimpan air. Namun, media ini memiliki kelemahan, yaitu bobotnya berat dan mudah hancur jika terendam air terus-menerus. Media tanam ini digunakan pada tanaman aquaponik. Media tanam anorganik yang ketiga yaitu spons. Media ini sangat baik digunakan untuk tanaman karena mudah menyerap, menyimpan, dan menghantarkan air, serta mudah ditembus akar. Setelah menyerap air, media ini menjadi cukup berat untuk menopang tanaman. Nah, itu materi kita, dan sekarang Bunda punya tantangan untuk anak-anak. Tantangan dari Bunda yaitu anak-anak menyiapkan media tanam dan gunakan untuk menanam tanaman obat.
Pilih tanaman obat yang mudah tumbuh di lingkungan anak-anak. Oke, apabila sudah, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke e-learning ya. Bunda tunggu. Tetap semangat karena semua anak di teladan itu hebat. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanya ke Bunda Ajeng, bisa cari di buku ataupun browsing di internet. Oke? Let's finish our lesson today with reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, that's all from me. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.